Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang iktiba dalam konteks 4 imam mazhab Islam. Abstraknya, artikel ini mengangkat tentang perbedaan mazhab 4 imam besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam paradigma hukum fikih, dasar hukum yang diambil untuk menetapkan hukum fikih dari keempat mazhab ini berbeda-beda, sehingga hukum fikih yang dikeluarkan atau ditetapkan juga berbeda, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam menetapkan hukum fikih. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan zaman para fuqaha, sehingga hukum yang ditetapkan pun berbeda. Selain itu, masalah-masalah yang dihadapi tiap fuqaha berbeda-beda. Ini adalah salah satu penyebab timbulnya perbedaan dari setiap ulama fikih. Tulisan ini dikaji menggunakan metode filsafat. Struktur fundamental dijadikan sebagai landasan filosofis dan teori postmodern dijadikan sebagai rujukan dari tulisan ini. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dapat dilihat sebagai fitrah karena adanya perbedaan zaman, primordialitas, dan geografis manusia. Adanya perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab fikih menjadi saling melengkapi jika dilihat dari perspektif teori sistem. Dengan begitu, kita dapat menemukan bahwa kajian ini mengantarkan pada kesadaran hubungan saling melengkapi antara pendapat ulama fikih. Yang pertama, biografi 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zutan Al-Taimi, atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia. Pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 1150 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abd Malik bin Marwan, raja kelima di masa Bani Umayyah. Di zaman Umayyah, Imam Hanifah hidup selama 52 tahun dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun. Yang kedua, Imam Maliki. Imam Maliki 13 tahun setelah Imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari 4 Islam, yaitu Imam Maliki. Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Malik Amir bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amr bin Haris As-Saibi Al-Humaira adalah nama lengkap Imam Maliki, yang dilahirkan di kota Madinah tahun 93 Hijriah, yang merupakan keturunan bangsa Himar, jajahan negara Yaman. Adapun menurut mazhab Imam Hanafi, rukun-rukun sholat ada 18, yaitu membaca takbir di awal sholat, baca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat-surat pendek atau beberapa ayat Al-Quran sehabis membaca surat Al-Fatihah. Saat sholat fardu dilakukan pada 2 rakaat pertama, membaca surat pendek dengan mengutamakan membaca Al-Fatihah, menempelkan kening dan hidung saat sujud. Setiap gerakan yang berada pada sholat dilakukan secara urut. Pada setiap rukun harus tumak ninah atau berhenti sejenak. Duduk tasyahud awal, membaca tahiyat saat duduk tasyahud awal.
Dan saat duduk tasyahud akhir sebelum salam segera berdiri setelah membaca tasyahud awal ke rakaat ketiga. Salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri di akhir sholat. Pada 2 rakaat sholat subuh seorang imam mengeraskan suaranya, dan pada 2 rakaat sholat maghrib dan isya meskipun itu mengerjakan sholat qadha memelankan suara pada saat sholat duhur dan asar bagi makmum atau imam, tetapi tidak pada sholat 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Dalam sholat witir membaca doa kunut, dalam sholat id melakukan takbir, dalam sholat berjamaah mendengarkan imam dan diam. Ada 14 rukun sholat menurut mazhab Imam Maliki. Yang pertama, niat takbiratul ihram, berdiri di saat melakukan sholat fardu, membaca surat Al-Fatihah. Saat membaca surat Al-Fatihah dilakukan dengan cara berdiri membungkuk pada sholat. Selanjutnya membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan rukuk. Selanjutnya berdiri dan rukuk, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud. Selanjutnya duduk istiraf. Selanjutnya salam. Selanjutnya duduk ketika salam, berhenti sejenak atau disebut dengan tumak ninah, iktidal dari rukuk dan sujud teratur. Selanjutnya rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama niat, selanjutnya takbir, selanjutnya bagi yang mampu berdiri pada sholat fardu, selanjutnya membaca surat-surat Al-Quran, selanjutnya membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan rukuk, selanjutnya iktidal dengan keadaan berdiri dan berhenti sejenak atau disebut dengan tumak ninah, selanjutnya berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud. Selanjutnya duduk istiraf dan tumak ninah. Selanjutnya membaca tasyahud atau tahiyat. Selanjutnya duduk saat tasyahud. Selanjutnya membaca sholawat Nabi. Selanjutnya salam. Selanjutnya tartib dan berurutan pada setiap rukunnya. Menurut mazhab Hambali, yaitu bersuci dari hadis yang khusus berkaitan dengan badan, yaitu toharoh bersuci. Dari yang hadas khusus berkaitan dengan badan seperti wudhu dan mandi besar junub. Toharoh dapat dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu, atau yang sering disebut dengan tayamum. Tayamum ini dapat dilakukan di saat tidak ada air atau sedang sakit. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, terdapat bahwa ukuran air yang banyak adalah air dalam wadah yang berukuran lebih dari 110 hasta panjang dan lebar. Jika seseorang menciduknya, maka tanah atau dasar bejana tersebut tidak terlihat. Yang kedua, ulama Maliki berpendapat bahwa air tidak bisa menjadi bernajis baik sedikit maupun banyak, kecuali telah berubah salah satu sifatnya dengan berpijak pada hadis terdahulu. Wudhu menurut kaul Asy'ar adalah nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah. Fardu-fardunya wudhu menurut Imam Hanafi ada 4. Yang pertama, membasuh wajah. Kedua, tangan dibasuh sampai ke siku. Yang ketiga, membasuh seperempat kepala. Dan yang keempat, kedua kaki dibasuh sampai ke mata kaki. Fardu wudhu menurut Imam Maliki ada 7. Yang pertama niat, membasuh wajah. Kedua, tangan dibasuh sampai siku-siku, semua kepala diusap. Kedua, kaki dibasuh sampai ke mata kaki, dilakukan secara beruntun dan tidak terputus-putus. Semua anggota wudhu digosok. Fardu wudhu menurut Imam Syafi'i ada 6. Yang pertama niat, membasuh wajah. Kedua, tangan dibasuh, sebagian kepala dibasuh.
kedua kaki dibasuh berurutan saat berwudu seperti apa yang telah ditetapkan dalam rukun dan bilangan wudu. Niat menurut mazhab Syafi'i merupakan fardunya wudu yang harus dilakukan. Wudu tanpa niat tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, niat wudu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudu. Menurut Imam Hanafi, perkara yang bisa menghilangkan atau membatalkan wudu ada 7. Yang pertama, 1. Keluarnya segala sesuatu dari dubur atau kubul, termasuk air mani. Yang kedua, tidak disadarkan diri atau hilangnya akal. Yang ketiga, tidur, terkecuali nempelnya kedua pantat ke kaki. Yang keempat, tertawa yang berlebihan sampai menimbulkan suara dan gerakan di saat sedang melakukan sholat bagi yang balik dan orang di sekitarnya mendengar. Yang kelima, bertemunya kulit perempuan dengan kulit laki-laki tanpa ada penghalang. Yang keenam, mengalirnya najis di badan seperti adanya darah atau nanah. Yang ketujuh, muntah yang banyak dan jika hanya sedikit tidak membatalkan. Menurut Imam Maliki, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 7. Yang pertama, keluarnya suatu dari kubul dan dubul. Yang kedua, tidur yang nyenyak. Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, murtad. Yang kelima, tidak yakin jika sedang punya hadas. Yang keenam, memegang kubul atau zakar menggunakan telapak tangan. Yang ketujuh, menyentuh orang yang sudah balik dengan sengaja. Pada mazhab Syafi'i, perkara yang dapat menjadikan batalnya wudhu ada 5. Yang pertama, keluarnya suatu dari dubur atau kubul, baik yang keluar sesuatu yang sering terjadi atau yang sering dikeluarkan ataupun yang jarang terjadi seperti batu kecil, darah, cacing, belatung, terkecuali air mani. Yang kedua, tidur, tapi tidak termasuk tidur yang kedua pantatnya menempel ke alasnya. Ada 2 alasan sebab tidur dapat membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, menghilangkan suatu pemikiran, kesadaran atau menghilang akal, dan terdapat hadis Rasulullah yang berbunyi, 2 mata itu menjadi talinya dubur. Duburnya akan terbuka jika kedua mata tertidur. 3. Tidak sadarkan diri atau yang disebut hilangnya akal, baik dikarenakan minum yang memabukkan atau dikarenakan sakit seperti kesurupan, gila, sihir, ayan, memakan obat yang dapat menghilangkan akal. Yang keempat, bersentuhan perempuan dan laki-laki yang tidak mahramnya. Mahram ada 3, yaitu mahram sebab hubungan darah, mahram sebab adanya akad pernikahan seperti tidak mahramnya akad pernikahan seperti nenek mertua, bapak mertua, mahram sebab saudara rauda. Yang kelima, dengan telapak tangan memegang kemaluan manusia, meskipun kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Menurut Imam Hambali, perkara yang membatalkan wudhu ada 5. Yang pertama, keluarnya suatu dari dubur atau kubul, tapi tidak termasuk air mani. Yang kedua, tidak sadarkan diri, baik karena mabuk, gila, ayan. Yang ketiga, tidur, terkecuali tidur dengan menempelnya kedua pantat ke lantai. Nomor 4, bertemunya kulit perempuan dan kulit laki-laki yang bukan muhrim, baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat. Jika nomor 5, memegangnya fajirnya manusia menggunakan telapak tangan tanpa adanya penghalang, baik kubul ataupun dubur. Yang kedua, hukum sholat. Sholat adalah doa menurut bahasa. Sholat adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam pengertian menurut syara. Sholat yang diwajibkan itu 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ibnu Malik terdidik di kota Madinah. Sejak kecil beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, fatwa dari para sahabat-sahabat, arad,
al-ahli ahwa fatwa. Dan ilmu fikih ahli ra'yu, Imam Maliki juga semenjak kecil sudah hafal Al-Quran. Saat menuntut ilmu, beliau memiliki guru banyak. Pernah belajar dengan syekh dari golongan tabi'in dan lagi dari tabi'id. Guru beliau yang terkenal yaitu Muhammad bin Yahya al-Ansori, Robi'ah bin Abdurrahman Furuh, Nafi Abu Rodim, Nafi bi Abdun ar-Rahman. Yang ketiga, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Kushi bin Kilab bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Hulib bin Abdillah Al-Quraisy Asy-Syafi'i Al-Makki adalah nama lengkap Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Gaza. Termasuk golongan suku Quraisy berdiri mazhab Syafi'i ini. Beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Mekah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim Abu Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal Al-Muwatta di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun, beliau menemui Imam Maliki bin Anas di Madinah dan mempelajari Al-Muwatta di bawah bimbingan Imam Maliki sendiri. Dan ini sangat dihargai oleh Imam Maliki sebagai seorang guru beliau. Imam Syafi'i tinggal dengan gurunya sampai akhir hayat Imam Maliki pada tahun 795 Masehi. Yang keempat, Imam Hambali. Imam beliau adalah Yang Mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qais bin Mazain bin Syaibin bin Bidul bin Salaban bin Ukabah bin Sya'ban bin Ali bin Bakren bin Wa'il bin Qasid bin Hib bin Afsa bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Robi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ahmad bin Hambal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat. Sebab perbedaan imam mazhab dalam menentukan hukum fikih. Perkembangan Islam dalam sejarahnya yang berkaitan dengan penetapan hukum banyak terdapat yang berbeda pada kalangan para sahabat Nabi saat beliau masih hidup. Dengan mengembalikannya ke Nabi Muhammad SAW, masalah-masalah yang ada dan perbedaan pendapat dapat dipertemukan. Akan tetapi, setelah wafatnya beliau sering timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam penetapan suatu hukum masalah tertentu. Dalam buku Mahmud Ismail Muhammad Misya, yaitu Athar al-Khilaf al-Fiqi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih. Yang pertama, dalam penggunaan kaidah
usuliyah dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadis. Yang terakhir, perbedaan dalam metode kompromi hadis dan pentarjihan dengan cara zair yang maknanya bertentangan. Perbedaan pendapat dalam fikih dapat terjadi karena 8 sebab menurut pendapat Musyafa' Sahid Al-Hid, yaitu yang pertama, berbeda pada qiraah ayat, yang kedua, tidak menemukan hadis, yang ketiga, ragu mengenai kekuasaan hadis, dan yang keempat, dalam pemahaman nas dan tafsir berbeda, yang kelima, homonim atau istira pada lafadznya, yang keenam, adanya perbedaan dalil, dan ketujuh, tidak ditemukannya nas pada suatu masalah, dan yang terakhir, terdapat perbedaan pada kaidah usuliyah. Sebab khusus perbedaan imam madzhab mengenai sunnah Rasul antara lain. Yang pertama, penerimaan hadis yang berbeda. Yang kedua, berbeda dalam penilaian periwayatan hadis, dan yang terakhir, berbeda tentang kedudukan kepribadian Rasulullah. Yang ketiga, penetapan hukum fikih. Hukum fikih atau hukum Islam tidak hanya dilihat untuk mengukur kebenaran ortodoksi, tapi juga harus bisa diartikan sebagai alat untuk membaca kenyataan sosial yang ada. Selanjutnya, untuk digunakan dalam mengambil keputusan, tindakan dan sikap tertentu atas realitas sosial yang ada, hingga menjadi hukum. Fikih mempunyai dua standar. Pertama, dijadikan alat ukur kenyataan sosial dengan pemikiran syariat yang berakhir dengan hukum haram atau halal, tidak boleh dan boleh. Berikut adalah beberapa hukum fikih. Yang pertama, hukum toharah, bersuci. Suci atau bersih adalah pengertian toharah menurut bahasa. Pengertian istilah adalah bersih dari najis, kotoran, dan hadas. Terdapat dua bagian dari toharah, yaitu khusus yang berhubungan dengan badan dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. Jika bersuci dari hadas, maka tidak bisa lepas dari dua unsur yang bias mensucikan, yaitu air dan tanah. Jenis-jenis air ada tiga, yaitu yang pertama, air suci mensucikan, yaitu air yang mutlak atau air murni. Air yang berasal dari bumi atau air yang jatuh dari langit disebut air mutlak. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48 dan surat Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Air ini sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis, tetapi air ini boleh digunakan untuk diminum atau digunakan untuk memasak, terkecuali hukum dari ulama Hanafi yang menyatakan bahwa air tersebut sah untuk digunakan menghilangkan najis. Air mustakmal juga termasuk air suci, tapi tidak mensucikan. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas disebut air mustakmal. Syarat tersebut berlaku apabila airnya sedikit, lain halnya jika airnya banyak. Air banyak tidak termasuk sebagai air mustakmal. Yang ketiga, air yang bernajis, yaitu air yang jumlahnya sedikit ketika telah tercampur dengan najis. Sedangkan apabila airnya banyak tapi najis tersebut telah mengubah salah satu di antara tiga sifat air, yaitu warna, rasa, dan bau, maka tetap dihukumi najis. Ukuran banyaknya air yaitu lebih dari 2 kolah atau 60 cm. Adapun jika airnya banyak melebihi 2 kolah, air
Air bias menjadi najis jika telah tercampur dengan najis dan telah berubah 3 sifat air tersebut. Selanjutnya, pada setiap rakaat membacakan surat Al-Fatihah. Selanjutnya, membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku'. Yang selanjutnya i'tidal, yang selanjutnya berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud. Selanjutnya, bangun dari sujud. Selanjutnya, duduk istiros. Selanjutnya, berhenti sejenak atau disebut dengan tumakninah di tiap-tiap rukunnya. Selanjutnya, duduk tahiyat akhir. Selanjutnya, membaca tahiyat. Selanjutnya, membaca sholawat Nabi. Selanjutnya, salam menoleh ke kanan. Dan yang terakhir, beruntut. Kesimpulannya, perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup, atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam menggunakan kaidah atau inti pokok usuliyah dan dalam menggunakan sumber istibak lainnya. Dalam memahami suatu nas dari aspek kebahasaan terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam ilmu hadis terdapat perbedaan dan istihadnya al-jam'u dan al-tarjih, terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir. Dalam menetapkan hukum fikih terdapat banyak perbedaan pendapat menurut imam 4 ini, seperti menetapkan hukum bersuci, hukum sholat baik dalam hal macam-macam air, cara berwudu, rukun wudu, suatu perkara atau sebab-sebab yang terdapat membatalkan wudu, rukun sholat, dan perkara atau sebab-sebab yang membatalkan sholat. Oleh sebab itu, adanya perbedaan mazhab memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang hukum-hukum fikih yang ada dan dapat dijadikan dasar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan seputar perbedaan mazhab dan paradigma hukum fikih.